Pada episode keempat sebelumnya, mengisahkan tentang masa kepemimpinan rantau panjang dari masa Orde Lama hingga masa transisi antara Orde Baru dan era reformasi. Sedangkan pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai periode kepemimpinan dari masa akhir Orde Baru hingga reformasi. Sebelumnya kami ingatkan bahwa sejarah Desa Rantau Panjang ini ditulis oleh Hasanan, yakni kepala desa terpilih pada tahun 2018. Berbekalan pengalaman sebagai sekretaris desa, kemudian karena tingginya dorongan masyarakat dan kelompok pemuda kepadanya, pada tahun 1998 Hamzah Syahran pun maju mencalonkan sebagai Kepala Desa Rantau Panjang periode 1998 hingga tahun 2006. Haji Al-Husaini bin Abu Qasim-Bar bin Bujang Ramli merupakan rival atau lawan politik Hamzah Syahran dalam Pilkades pada masa itu. Pertarungan dua saudara sepupu dan putra terbaik Rantau Panjang ini dimenangkan oleh Hamzah Syahran. Pada tahun itu, tepatnya Mei 1998, merupakan tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Gelombang gerakan mahasiswa Indonesia bergelora, menyuarakan reformasi. Tuntutannya adalah menurunkan Presiden Republik Indonesia Soeharto, menghapuskan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tuntutan yang lainnya. Sebelum pada tahun 1997 terjadi krisis moneter nasional, lapangan pekerjaan susah, PHK dan pengangguran di mana-mana, daya beli masyarakat menurun. Kondisi inilah yang mendorong mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998. Gerakan reformasi mahasiswa tersebut berdampak langsung kepada gerakan-gerakan yang ada di pelosok tanah air, termasuk berpengaruh terhadap perhelatan pemilihan kepala desa Rantau Panjang 1998 hingga tahun 2006. Setelah terpilih, Hamzah langsung membentuk perangkat kerja pemerintah Desa Rantau Panjang. Pada periode itu, jumlah dusun RT dan RW tidak berubah. Kemudian ia menunjuk pembantu utamanya, yaitu Ahyani sebagai sekretaris desa. Di tahun kedua kepemimpinan Hamzah, tepatnya tahun 2000, terjadi bencana puting beliung di Dusun Makmur atau Parit Timur. Belasan rumah warga rusak ringan dan sedang. Menyikapi hal ini, Hamzah mengusulkan bantuan ke Dinas Sosial Ketapang. Hasilnya, bantuan untuk korban bencana puting beliung pun dikucurkan dinas. Kemudian Hamzah Syahran menggagas pengusulan pembangunan kawasan transmigrasi. Hal ini adalah ide yang mana ia telah ada pada masa kepemimpinan Abu Qasim-Bar. Namun hingga akhir jabatan Abu Qasim, keinginannya belum terwujud. Untuk mendukung pembangunan kawasan transmigrasi tersebut, segala persyaratan harus dilengkapi. Mulai dari pemerintahan desa, melakukan sosialisasi kepada warga, meminta dukungan tertulis, dan meminta agar warga menyerahkan tanahnya secara sukarela, khususnya warga yang memiliki tanah di ujung wilayah Dusun Makmur dan Dusun Ampera. Setelah kelengkapan administrasi dipenuhi, disampaikan kepada Dinas Transmigrasi Ketapang. Kemudian dinas menindaklanjuti ke departemen yang membidangi transmigrasi. Hasilnya, tahun 2002, Bupati Ketapang Haji Morkes Effendi secara simbolik resmi membuka pembangunan kawasan transmigrasi SP1 Rantau Panjang. Pada tahun 2003, rombongan tahap 1 transmigrasi asal Jawa Tengah mulai datang, menempati tersier 8, 9 dan 10, kemudian menyusul pada tahun berikutnya, mengisi mulai tersier 1, 2, 3A, B, serta tersier 4, 5, 6, dan 7. Dari Jawa, sekitar 40% sisipan transmigrasi penduduk setempat. Dengan demikian, pembauran etnis dan latar belakang yang berbeda menghasilkan kebudayaan dan pengalaman baru bagi masyarakat pendatang dan tempatan. Jumlah total transmigrasi SP1 yaitu 430 KK. Pada tahun 2006, Desa Rantau Panjang kembali menggelar Pilkades, mengingat masa jabatan Hamzah 1998 hingga 2006 akan berakhir setelah panitia melakukan penjaringan. Setelah panitia melakukan penjaringan dan penyaringan calon, hasilnya diumumkan 4 calon yang akan bertarung di Pilkades pada tahun 2006 hingga tahun 2012. Nama-nama calon kepala desa pada masa itu yaitu Hamzah Syahran, Hasanan, Muhammad Fatoni, Abdul Jabbar, dan hasil pemilihan Hamzah Syahran sebagai juara pertama. Kemudian menyusul Hasanan, Muhammad Fatoni, dan terakhir adalah Abdul Jabbar. Di periode kedua ini masa jabatan Hamzah tidak 8 tahun lagi, tapi hanya 6 tahun saja. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Setelah dilantik menjadi Kepala Desa Rantau Panjang periode kedua, kembali Hamzah mengusulkan pembangunan kawasan transmigrasi Rantau Panjang. Daerah yang diusulkan yaitu wilayah pedalaman Dusun Ampera, perbatasan dengan transmigrasi SP1 sekarang. Kawasan tersebut mekar dari Dusun Ampera menjadi Dusun Siput Lestari. Dibangun pada tahun 2007, tahun 2008 rombongan TPA asal Jawa pun datang menempati kawasan transmigrasi dengan jumlah total yaitu 150 KK. Pada tahun 2008 terjadi bencana banjir besar di Rantau Panjang. Banjir ini disebabkan meluapnya air laut secara tiba-tiba. Sebelumnya, bencana ini tidak pernah terjadi di Rantau Panjang. Keadaan ini membuat masyarakat Rantau Panjang khawatir. Banyak rumah yang terendam banjir, pakaian, bahkan makanan, dan tempat tidur terendam air pasang laut. Karena luas pemukiman dan jumlah penduduk Rantau Panjang bertambah, pada tahun 2008 Hamzah memekarkan dusun dan RT. Semula jumlah dusun hanya 4, berubah menjadi 8. Jumlah RT hanya 12, berubah menjadi 32, dan RW awalnya hanya 4, berubah menjadi 8. Selain sebagai pionir pembangunan transmigrasi, Hamzah juga banyak melakukan gagasan pembangunan lainnya. Prinsipnya, membangun kampung halaman adalah amanah yang besar dan harus diwujudkan. Hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2012, Hamzah tetap melakukan ikhtiar untuk membangun tanah tumpah darahnya. Mulai meniti karir dari Ketua RT Tersier 6, kemudian di periode kedua, kepemimpinan Hamzah, Sarkandi dipercaya menjadi Kepala Dusun Kebal Manuk pertama. Ketika masa bakti Hamzah berakhir di tahun 2012, Sarkandi mencoba mengadu nasib, mencalonkan diri menjadi calon kepala desa Rantau Panjang. Yang bertarung pada saat itu adalah Rasemi, Abdul Raini, Sarkandi, Mat Jani, Nasir, dan Zulkarnain. Dengan mengungguli 40-an suara dari pesaing keduanya yaitu Mat Jani, Sarkandi ditetapkan sebagai pemenang Pilkades selanjutnya. Yang menempati urutan berikutnya adalah Nasir, Rasemi, Abdul Raini, dan Zulkarnain. Pada September 2012, Sarkandi dan kepala desa lainnya dilantik oleh Haji Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara. Selesai dilantik, Sarkandi segera masuk kantor, membenahi dan menata perangkat kerja desa untuk mendukung rencana kerjanya. Sekitar tahun 2017, Sarkandi merampingkan jumlah RT yang semula 32 menjadi 23. Perampingan ini sangat beralasan sebab ada beberapa tersier yang dulunya ramai berpenghuni, sekarang tinggal 1 atau 2 kakak saja. Bahkan ada yang kosong sama sekali. Pada Mei 2018, Sarkandi resmi mengundurkan diri dari Kepala Desa Rantau Panjang. Pengunduran dirinya karena ikut sebagai calon legislatif dari partai tertentu. Pada tanggal 31 Agustus, Moh Sariin ditetapkan menjadi penjabat Kepala Desa Rantau Panjang sementara oleh Sarip Yusniarsah, penjabat Bupati Kayong Utara sementara tahun 2018. Senin 8 Oktober 2018 diselenggarakan pemilihan Kepala Desa periode 2018-2024. Kompetitor yang berlaga dalam pilkades tersebut yaitu Hamzah Sahran, Zainal Arifin, Hasanan, dan Indriadi. Hasil rekapitulasi panitia pemungutan suara memutuskan hasil kompetisi pilkades. Hasanan sebagai peringkat pertama, Hamzah Sahran sebagai peringkat kedua, Indriadi sebagai peringkat ketiga, dan Zainal Arifin sebagai peringkat keempat. Pada tanggal 15 Desember 2018 bertempat di Istana Rakyat, Dr. Andes Citra Duani, Bupati Kayong Utara, melantik 16 kepala desa terpilih se-Kayong Utara. Hasanan menjadi pemimpin ke-10 Rantau Panjang sejak Rantau Panjang resmi dipimpin oleh seorang pemimpin, terhitung dari pemimpin Rantau Panjang yang bergelar Dokoh, yaitu Abu Kasim alias Endut 1912 hingga 1942. Jadi, jika dihitung berdasarkan angka tahun bahwa usia kepemimpinan Rantau Panjang sekitar 107 tahun, yaitu 1912 hingga 2019. Sedangkan usia kampung atau desa jika dihitung mulai dari Terus Jawa sekitar 295 tahun, yakni mulai tahun 1724 hingga tahun 2020. Sedangkan resmi disebut sebagai kampung, yaitu Kampung Sungai Bagan atau Tembok Baru. Usianya adalah 197 tahun, yakni mulai dari tahun 1822 hingga tahun 2020. Demikianlah sejarah Desa Rantau Panjang dari ratusan tahun yang lalu hingga masa kini. Untuk kisah sejarah berikutnya, Anda dapat menikmatinya di channel Kayong TV. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.